Namaku Gilang Prayoga, umurku 22 tahun. Kuliah di Teknik Sipil Universitas Kartawening. Ini bukan cerita cinta biasa. Ini tentang Tiara, pacarku. Tentang pamitnya dia untuk foto-foto di pabrik gula tua yang tak pernah benar-benar jadi tempat pulang. Semua berawal pada tanggal 17 Mei 2024. Tiara pamit padaku untuk hunting foto ke sebuah lokasi angker yang lagi viral di medsos. Pabrik gula Sumber Waras. Letaknya di Desa Kesambi, Kecamatan Waringin, Kabupaten Kartawening, sebuah wilayah kecil yang tersembunyi di tengah perbukitan kering di Jawa Tengah. Pabrik itu dikenal sebagai sisa peninggalan kolonial Belanda. Berdiri sejak 1902, lalu tutup total tahun 1998. Setelah serangkaian tragedi misterius yang tak pernah diliput secara resmi, aku tahu lokasi itu. Pernah dengar cerita dari temanku, Raga, tentang aroma anyir, suara mesin tua yang masih berputar di malam hari, dan sosok-sosok tinggi kurus yang muncul dari cerobong. Tapi Tiara berbeda. Dia suka tempot-tempot seperti itu. Semakin angker, semakin artistik hasil fotonya. Begitu katanya. Sore itu, dia berangkat dengan dua temannya, sesama anak fotografi, tapi hanya dua yang kembali. Tanpa Tiara, mereka bilang terakhir melihat Tiara masuk ke ruang pemrosesan uap sendirian. Karena katanya di situ cahaya mataharinya nembus dramatis banget. Setelah itu, dia hilang. Polisi sudah mencari, tim SAR sudah menyisir, tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak, tak ada sisa. Bahkan kameranya pun tidak ditemukan. Yang paling aneh, foto terakhir di ponsel temannya menunjukkan Tiara berdiri, tapi bayangannya tidak ada. Sejak hari itu, hidupku berubah. Aku tak percaya Tiara pergi begitu saja. Aku yakin dia belum mati dan akan mencarinya. Malam ini, aku kembali ke Desa Kesambi, bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai pacar yang tak percaya pamit bisa berarti selamat tinggal. Langit di Desa Kesambi malam ini merah kehitaman. Aneh, seperti luka lama yang dibuka paksa. Motor bebek tuaku berhenti di depan gerbang besi pabrik gula Sumber Waras. Gerbang itu digembok rantai berkarat, tapi tembok di sampingnya sudah jebol bekas. Ulah pengunjung tak bertanggung jawab. Aku masuk lewat sana. Langkahku terasa berat, bukan karena tanah becek atau ilalang tinggi, tapi karena ketakutan yang kutahan. Kuperiksa layar ponsel, menyalakan voice recorder. Aku ingin merekam semua. Kalau aku tidak kembali seperti Tiara. Bangunan pabrik itu besar dan kosong, tapi terasa hidup. Dindingnya penuh lumut dan coretan. Tapi di antara coretan vandal itu ada satu tulisan dengan cat merah segar. Jangan cari yang sudah dipilih. Jantungku berdebar. Siapa yang menulis itu? Baru ini aku masuk ke ruang pemrosesan uap, tempat terakhir Tiara. Terlihat bau karat, debu, dan sesuatu yang amis menyeruak. Ruangan itu gelap, kecuali cahaya bulan dari atap yang bolong. Dan saat aku menyinari sudut ruangan dengan senter, aku melihatnya. Kawan Tiara tergantung di paku tua. Masih wangi parfumnya. Tanganku gemetar. Kutarik gaun itu dan di baliknya ada lubang kecil seperti terowongan sempit yang mengarah ke bawah tanah. Seketika suara bisikan terdengar. Tidak satu, banyak. Mereka bilang dia masih di bawah, tapi tak sendiri. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Roka dan Mila, dua mahasiswa jurusan sejarah dari Semarang, tiba di pabrik gula Karangjati. Mereka sedang menyusun tugas akhir bertema warisan kolonial di Jawa Tengah. Tapi malam itu bukan malam biasa, karena mereka memilih waktu terlarang Jumat Kliwon malam.
yang katanya menjadi waktu hidupnya arwah yang masih berkeliaran di sekitar pabrik tua tersebut. Tempat ini kayak belum ditinggalin sepenuhnya, gumam Raka sambil menyorotkan senter ke cerobong asap tua yang menjulang. Mila hanya mengangguk, mencoba menenangkan ketakutannya sendiri. Saat keduanya menelusuri lorong pabrik yang gelap dan penuh jelaga, mereka mencium bau aneh, seperti daging terbakar. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan panjang. Jeritan perempuan dari dalam cerobong. Raka refleks mengarahkan senter ke atas cerobong, namun tak ada apa-apa. Suara itu berhenti seketika, tapi tak lama kemudian, lampu senter mereka mati bersamaan. Jelek total. Raka, ada yang pegang tanganku barusan. Suara Mila gemetar. Raka menyuruh Mila memegang erat tangannya. Tapi entah bagaimana, Mila justru merasakan tangannya kini digenggam lebih dari satu dingin, kasar, dan berbau anyir. Tiba-tiba, sorot senter ponsel menyala sebentar dan menyoroti wajah bukan Raka, tapi seorang perempuan tanpa mata, berdiri di belakangnya dengan rambut terurai dan wajah penuh luka bakar. Mulutnya bergerak tanpa suara, namun terdengar jelas di telinga Mila, "Aku belum keluar dari sini." Mila menjerit dan terjatuh. Saat ia bangkit dan menyorotkan senter lagi, sosok itu sudah tidak ada. Tapi di tanah, bekas kaki telanjang yang mengarah ke cerobong masih basah. Mereka memutuskan untuk keluar secepat mungkin dari pabrik itu. Namun pintu masuk yang mereka lewati sebelumnya kini sudah tertutup rapat, seolah tak pernah dibuka. Malam itu, mereka terjebak dan jeritan dari dalam cerobong terus terdengar. Semakin keras, seolah memanggil seseorang untuk bergabung di dalamnya. Malam itu, angin berdesir tajam menerobos sela-sela dinding pabrik yang sudah keropos. Arif dan Wawan, 2 dari 5 anggota tim dokumentasi horor lokal, berjaga di dekat cerobong tua yang dikenal warga sebagai Melu. Sejak kedatangan mereka di pabrik gula Karangjati, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, aura mencekam tak pernah benar-benar pergi. Arif memasang kamera termal, menghadap cerobong sambil berkata pelan, "Disinilah Pak Mantri terakhir kali terlihat." Satu-satunya saksi bilang, dia loncat sendiri ke dalam. Wawan menelan ludah, tapi nggak ditemukan mayatnya kan? Mereka diam, saling tatap, lalu sesuatu menggetarkan tanah, seperti ada geraman dalam-dalam berasal dari lubang besar cerobong itu. Kamera termal menampilkan sosok samar tidak berbentuk manusia. Bentuknya seperti kabut gelap dengan siluet kepala besar dan tangan kecil yang mencengkeram dinding bata. Tiba-tiba walkie-talkie mereka berderit nyaring. Suara dari walkie-talkie bukan dari tim, melainkan seperti anak kecil menangis, memanggil, "Pak, jangan tinggalin aku di sini." Arif mematikan alat itu dengan tergesa. Mereka hendak pergi, tapi suara berat terdengar lagi dari cerobong. "Kalian sudah masuk terlalu dalam." Wawan mulai menggigil. Dari dalam cerobong terdengar gesekan kuku pada batu bata. Lalu dari balik kabut, sesosok tubuh meluncur keluar. Bukan manusia. Matanya kosong, rahangnya longgar sampai ke dada, dan kulitnya gosong. Mereka berlari keluar ruangan, tapi kamera tertinggal. Saat mereka menengok ke belakang, kamera itu mengarah ke cerobong, lalu pelan-pelan bergerak sendiri. Seperti ada tangan tak terlihat yang mengangkatnya dan menatap mereka dari balik lensa. Arif berbisik, "Kita nggak bisa keluar dari sini tanpa membawa kutukan ini." Setelah insiden malam itu, Denny tak bisa tidur. Suara langkah misterius, aroma darah yang muncul tiba-tiba, dan tatapan kosong lelaki tua di lorong pendingin masih membekas jelas di benaknya. Tapi justru semua itu membuat rasa penasaran Denny semakin membuncah. Ia memutuskan menyelidiki lebih dalam ruang. Timbangan tua sebuah ruangan bersekat beton tebal yang dulu digunakan untuk menimbang tebu dan gula hasil produksi. Tempat itu sudah lama tidak dipakai. Katanya
karena mesin timbangannya sering bergerak sendiri, meski tak ada beban di atasnya. Beberapa pekerja dulu bahkan bersumpah pernah melihat bercak darah segar di lantainya. Pintu ruang timbangan berderit keras saat Dani mendorongnya. Bau karat dan kelembaban menyergap hidung. Di tengah ruangan, ada timbangan besi besar dengan plat nomor yang nyaris terkelupas. Lampu neon di atasnya berkedip-kedip, seperti menolak kehadiran Dani. Saat ia melangkah masuk, suara berat dan serak terdengar dari belakangnya. "Jangan terlalu dalam, nak." Tony, seorang perempuan tua berdiri di ambang pintu, mengenakan daster lusuh dan sandal karet. Wajahnya penuh kerutan, namun matanya tajam menatap Dani. Namanya Bungatini, salah satu mantan juru masak pabrik sebelum pensiun. Ia dikenal pendiam dan jarang bicara dengan orang luar. Di ruangan itu, dulu sering ada pekerja yang hilang, dikiranya kabur. Padahal mereka disembunyikan oleh sesuatu yang tidak suka dilihat manusia. Bisiknya sambil menunjuk ke lantai yang basah. Dani memperhatikan bekos pikas noda di lantai. Warnanya merah gelap dan tampak baru. Ketika ia menyentuhnya, baunya memang seperti darah. "Siapa yang menghilang, Bu?" tanya Dani dengan suara bergetar. Bungatini tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan pergi, meninggalkan Dani dalam keheningan yang mencekam. Namun, sebelum menghilang di tikungan lorong, perempuan tua itu sempat berkata lirih, "Kalau besok malam kau masih di sini, jangan lihat ke balik cermin di ruang timbang." Itu bukan pantulan biasa. Ucapan itu seperti racun di kepala Dani. Dan malam itu, ia kembali ke ruang timbang dengan satu tujuan, melihat apa yang tersembunyi di balik cermin tua itu. Namun, ketika ia mengarahkan senter ke cermin tersebut, pantulan yang muncul bukan dirinya, tapi seseorang atau sesuatu dengan wajahnya sendiri penuh darah dan tersenyum. Malam itu, suasana di dalam kompleks pabrik gula Candi Mayang terasa jauh lebih mencekam dari biasanya. Sejak kejadian misterius yang dialami oleh Reza dan Rani di ruang kontrol tua, mereka memutuskan untuk menelusuri bagian lain dari pabrik yang selama ini tertutup. Lorong timur jalur distribusi yang katanya sudah puluhan tahun ditutup karena longsor dan kecelakaan kerja. Lorong itu hanya bisa dimasuki lewat pintu besi di balik gudang fermentasi. Dengan senter dan kamera menyala, Reza membuka gembok tua yang sudah karatan. Dentingan besi yang menggaung di lorong sempit itu langsung membuat bulu kuduk meremang. Bau lembab dan menyengat menyambut mereka. Campuran tanah basah, oli, dan entah apa lagi. "Rani, kau denger enggak? Suara kayak tangisan?" bisik Reza sambil menoleh ke belakang. Rani mengangguk. Ekspresi wajahnya sudah pucat. Tangisan lirih itu memang terdengar jelas pelan, serak, seperti suara perempuan yang tersiksa. Mereka berhenti sejenak, mematung. Tiba-tiba, lampu senter Reza berkedip. Dari ujung lorong, samar-samar muncul sosok perempuan berbaju kerja pabrik. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya sedikit membungkuk. Tapi yang membuat keduanya terpaku adalah kedua tangannya tidak ada. Lengan yang mengucurkan darah hitam menghitam tampak bergerak-gerak pelan, seolah sedang mencari sesuatu. "Reza, itu jangan-jangan itu korban yang dulu," gumam Rani sambil mundur. Sosok itu lalu berteriak suara tinggi melengking, membuat telinga berdengung. Dinding lorong bergetar dan diikuti bau hangus seperti daging terbakar. Reza dan Rani lari sekuat tenaga ke arah pintu masuk. Tapi mereka menyadari pintu besi yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Dari belokong, suara langkah kaki terdengar semakin dekat, berat, berderak, dan diselingi isakan memilukan. Di dinding lorong muncul bekas goresan tangan berdarah, seolah seseorang sedang berusaha keluar dari dalam. Rani menggapai sakunya dan menyalakan pemutar doa yang biasa ia bawa. Tapi suara tangisan malah menjadi semakin kencang, seperti marah, seperti memohon untuk didengarkan. Dia bukan marah, dia minta tolong. "Paisa, Breza,
Tiba-tiba sosok itu muncul tepat di hadapan mereka. Kini wajahnya terlihat jelas. Matanya kosong, mulutnya terkunci kawat, dan di dadanya tergantung plakat logam bertuliskan pekerja nomor 13 tidak diidentifikasi. Setelah kejadian mengerikan malam itu, Lilis tak bisa tidur. Tatapan mata anak kecil tanpa wajah itu terus membekas di benaknya. Namun, rasa penasaran yang selama ini tertanam justru semakin besar. Ia kembali mengajak Damar untuk menyusuri bagian dalam pabrik. Kali ini ke koridor sebelah timur, tempat yang dulu disebat-sebat sebagai lorong pintu kedua. Menurut cerita warga sekitar, pintu kedua dulunya adalah pintu yang hanya boleh dibuka oleh mandor utama. Konon, ruangan di baliknya digunakan untuk menyimpan hasil panen tebu terbaik, sekaligus tempat ritual syukuran mistis. Sebelum musim giling dimulai, Damar dan Lilis menyelinap masuk tepat setelah maghrib. Aroma kayu lapuk dan besi berkarat menguar saat mereka menyalakan senter. Pintu kedua tampak terkunci. Tapi anehnya, saat Damar menyentuhnya, engselnya bergoyang dan pintu terbuka sendiri perlahan dengan derit panjang seperti erangan. Di balik pintu itu, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan altar di tengahnya, dipenuhi dengan boneka jerami dan sesajen yang sudah membusuk. Di dinding tergantung lukisan seorang wanita tua berwajah setengah hitam legam. Tunggu, itu nenek yang sering ada di mimpi aku, bisik Lilis lirih. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari sudut ruangan. Mereka menyorotkan cahaya ke arah suara, dan terlihat sosok wanita berambut panjang merangkak dengan posisi tubuh terbalik, kepala menghadap belakang, dan matanya menghitam. Damar menarik tangan Lilis untuk lari, namun pintu tempat mereka masuk telah tertutup rapat. Teriakan demi teriakan memenuhi ruangan, seolah dinding-dinding itu mengeluarkan suara. Bayangan-bayangan mulai melintas cepat, menciptakan ilusi si konekan. Ada puluhan makhluk mengelilingi mereka. Akhirnya, Damar menabrak dinding di samping altar. Tanpa sengaja ia menyentuh lukisan wanita tua itu, dan seketika semua terdiam. Hanya suara detak jam tua yang menggema. Lalu terdengar bisikan, "Kalian telah membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya." Lilis menangis histeris. Mereka berhasil keluar dari ruangan itu dengan tubuh dingin dan jiwa yang terasa tercabut. Namun sejak malam itu, Damar mulai berbicara sendiri, dan matanya tak pernah bisa menatap Lilis secara langsung lagi. Malam belum juga berganti, dan suasana di dalam pabrik gula Banjar Arum semakin mencekam. Setelah kejadian menegangkan di ruang utama dengan lukisan wanita tua berwajah gosong dan kemunculan makhluk yang merangkak terbalik, Winda dan Raga memutuskan untuk mencari jalan keluar. Tapi langkah mereka malah membawa ke lorong sempit yang menuju ruang bawah tanah. Lorong itu dipenuhi dengan kelembaban dan bau karat yang menyengat. Setiap langkah menimbulkan gema, seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Winda menyorotkan senter ke dinding. Terlihat coretan-coretan lama yang entah ditulis dengan arang atau darah kering. Disinilah semuanya dimulai. Baca Winda pelan, tangannya gemetar. Raga mencoba tenang, tapi tatapannya kosong. Setelah menuruni tangga besi tua yang nyaris runtuh, mereka sampai di ruang bawah tanah. Ruangan itu lebih luas dari yang mereka duga, dipenuhi rak-rak kayu, berisi boneka jerami yang semuanya menghadap ke arah pintu masuk, seolah telah menanti kedatangan mereka. Di sudut ruangan, ada meja kayu dengan puluhan bingkai foto tua. Semua foto tampak usang. Namun, satu hal yang membuat mereka merinding. Setiap wajah dalam foto itu tidak memiliki mata. Lubang kosong menganga di tempat bola mata seharusnya berada. Di tengah ruang itu ada sebuah ranjang besi karatan, dan di atasnya seorang wanita tua duduk membelakangi mereka. Rambutnya panjang, kusut, dan gaunnya seperti terbakar sebagian. Winda nyaris menjerit, tapi Raga menahan mulutnya.
Wanita itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah dinding. Terdapat pintu tua yang tampak seperti brankas. Tanpa berkata-kata, Raga mendekati pintu itu. Dan ketika ia menyentuh gagangnya, pintu tiba-tiba membuka sendiri, memperlihatkan tangga yang turun lebih dalam ke dalam tanah. Dari dalam lubang, terdengar suara tangisan anak-anak lirih. Namun jelas, Winda dan Raga saling pandang. Keputusan harus segera diambil, mundur, dan mencari jalan keluar. Atau menelusuri suara itu untuk menemukan kebenaran dari misteri yang telah membuat banyak orang hilang di pabrik ini. Langkah kaki mereka menggema di lorong batu yang sempit dan melingkar menurun. Di belakang pintu besi besar yang kini terbuka itu, tangga spiral yang terbuat dari besi tua menuntun mereka ke kedalaman yang tak mereka ketahui. Cahaya dari senter Amanda menyoroti dinding-dinding berlumut dengan simbol-simbol aneh yang mirip tulisan kuno, seakan dibuat oleh tengen-tengen yang tak manusiawi. Kenapa tangga ini bisa ada di bawah pabrik gula? Tanya Amanda pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh isak tangis samar dari bawah. Radit tak menjawab. Matanya tajam, memperhatikan setiap detail di sekeliling. Hidungnya mencium bau besi berkarat dan sesuatu yang lebih busuk mirip bau daging membusuk. Mereka tiba di sebuah ruang sempit yang hanya diterangi cahaya merah redup dari lampu neon tua yang berkedip-kedip. Di ruangan itu, tergantung rapi di dinding adalah puluhan topeng kayu dengan ekspresi menyeringai aneh. Setiap topeng bertuliskan nama dan salah satunya bertuliskan Ayu Wulandari. Amanda, itu nama adikku, bisik Amanda. Tangannya gemetar saat menyentuh topeng itu. Topeng tersebut terasa hangat, seperti baru saja dipakai. Mendadak, suara langkah kaki terdengar dari tangga di belakang mereka. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun. Ruang mulai terasa lebih dingin. Nafas mereka mulai membentuk embun, dan lampu di atas mulai berkedip makin cepat. Tiba-tiba, dari ujung ruangan, muncul sosok anak-anak dengan tubuh transparan. Berdiri mematung, wajahnya datar tanpa mata. Anak itu menunjuk ke sebuah pintu kecil di bawah altar. Kayu tempat lilin-lilin hitam menyala perlahan. Amanda menelan ludah. Kita harus terus ke dalam. Aku yakin Ayu ada di sini. Tanpa sadar, Radit menggenggam erat tangan Amanda. Mereka melangkah masuk melewati pintu kecil itu, tanpa tahu bahwa di baliknya, kengerian sebenarnya baru saja dimulai. Langkah mereka berhenti tepat di depan pintu. Kayu kecil di bawah altar yang tadi ditunjukkan oleh sosok anak kecil tanpa mata. Nafas Ayu dan Rangga memburu, menyatu dengan bau tajam tanah basah yang menguar dari sela-sela pintu. Papan kayunya tua, ditumbuhi jamur hitam di sudut-sudutnya, seolah tak pernah tersentuh manusia selama puluhan tahun. Aku merasa seperti ada yang memanggilku dari dalam, bisik Ayu pelan. Rangga mencoba mendekat, menempelkan telinga pada kayu. Seperti bisikan, tapi dalam bahasa yang gak aku mengerti, katanya dengan dahi berkerut. Tanpa kata, Ayu meraih gagang besi pintu. Sot desena, seolah ada arus listrik kecil menyambar kulitnya. Tapi rasa takut itu kalah oleh rasa penasaran dan desakan batin yang makin kuat. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan derit nyaring yang menggema. Di baliknya, terbentang lorong sempit menurun ke bawah tanah. Dindingnya dari batu bata merah tua, dan di sepanjang jalurnya terdapat lilin-lilin menyala yang seolah baru saja dinyalakan. Tak ada angin, tak ada suara, tapi hawa panas menyergap mereka seperti masuk ke dalam perut bumi. Mereka melangkah pelan. Di ujung lorong terdengar suara nyanyian sayup-sayup. Suara itu seperti paduan suara anak-anak menyanyikan tembang Jawa kuno, tapi dengan nada sumbang yang mengerikan. Langkah mereka berhenti di sebuah ruangan bundar. Di tengahnya terdapat sumur tua tanpa penutup.
Dan di sekelilingnya tergantung berbagai boneka dari kain goni, semua tanpa kepala. Dindingnya penuh coretan, tulisan kuno, berwarna merah. Ayu mendekati sumur dan tiba-tiba tubuhnya terpaku, matanya membelalak. Aku tahu tempat ini, aku pernah lihat ini dalam mimpiku, gumamnya. Sumur ini tempat di adik kurung. Rangga menatap bingung siapa. Yu, namun sebelum Ayu sempat menjawab, dari dalam sumur muncul kabut hitam pekat. Kabut itu mengalir keluar perlahan seperti asap, namun terasa hidup dan berbesar. Mereka mundur, tapi suara itu terus memburu, menyebut nama Ayu berulang kali. Suara yang berat, dalam, dan menyeret. Iwolandri, waktumu sudah tiba. Langkah kaki Ayu dan Rangga menggema di dalam ruangan melingkar. Dinding-dindingnya lembab, penuh lumut dan terpasang lusinan boneka. Jerami tak berkepala yang menggantung diam seperti sedang menatap mereka tanpa mata. Di tengah ruangan, sumur tua terbuka lebar, menganga seperti mulut haus yang siap menelan siapapun. Ayu mendekat perlahan, merasakan udara di sekitarnya semakin pekat. Dari dasar sumur terdengar bisikan, bukan hanya satu suara, melainkan ratusan, saling tumpang tindih, menyebut-nyebut nama Ayu dengan ritme yang aneh. Ayu, Ayu, kembali, kembali. Rangga menarik lengan Ayu, namun ia terpaku, seolah tubuhnya dikendalikan oleh sesuatu. Ia melihat bayangan samar seorang perempuan di dasar sumur berambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya dibungkus kain putih kumal penuh tanah dan darah. Tiba-tiba, sumur itu menyemburkan kabut hitam pekat, memaksa mereka mundur. Kabut itu membentuk sosok setengah transparan. Wajahnya rusak, dengan mata kosong menatap dalam, dan mulut robek dari pipi ke pipi. Kamu sudah membuka pintu yang tidak boleh dibuka, bisik makhluk itu. Rangga mengambil botol kecil berisi cairan garam dari dalam tasnya pemberian Basarmin. Ia memercikkannya ke arah kabut. Makhluk itu meraung. Tubuhnya menyusut dan melesak kembali ke dalam sumur, menyisakan keheningan yang menegangkan. Ayu terhuyung. Aku kenal suara itu. Itu suara ibu kandungku. Rangga menatapnya tak percaya. Tapi ibumu sudah meninggal saat kamu masih bayi. Ayu menunduk. Suara bisikan dari dalam sumur masih terngiang-ngiang. Mungkin dia tidak pernah benar-benar pergi. Di sudut ruangan, mereka melihat pintu tua lainnya, sedikit terbuka, dengan simbol yang sama seperti di altar. Di baliknya, misteri yang jauh lebih gelap sudah menanti. Langkah Raka dan Lestari semakin berat saat mereka mendekati sumur tua itu. Uap hitam yang keluar dari dalamnya makin pekat, menyelimuti ruangan seperti kabut neraka. Di sekeliling mereka, boneka jerami bergoyang liar, seolah mengamuk karena kehadiran mereka. Lestari menggenggam liontin warisan ayahnya dengan tangan gemetar. Sementara Raka menatap sumur itu dengan mata tajam. Ia tahu, inilah akhir dari segalanya. Ini gerbangnya, bisik Lestari, nyaris tak terdengar. Gerbang ke tempat mereka yang dikorbankan. Seketika, suara lirih perempuan terdengar dari dalam sumur. Suara yang sama seperti rekaman tua yang mereka temukan di ruangan arsip. Sosok perempuan berambut panjang muncul perlahan dari dalam kabut. Wajahnya masih tertutup rambut basah. Tubuhnya seperti melayang, putih pucat dan membusuk. Dialah Ratmi, korban pertama ritual pengorbanan puluhan tahun lalu. Aku dikurung karena mereka tamak. Sekarang, biarkan aku menyatu dengan mereka semua. Suaranya menggetarkan ruangan. Dinding pabrik bergemuruh. Tulang-tulang muncul dari lantai tanah, seolah ditarik dari dunia lain. Sosok-sosok tak berkepala mulai berbaris di sekeliling mereka. Samuel Corbin, semua arwah yang terjebak selama ini. Mereka menunggu akhir yang belum dituntaskan. Lestari melangkah maju dan menggantungkan liontinnya di leher boneka jerami terbesar. Cahaya menyilaukan
meledak dari dalam sumur. Jeritan dan suara tangis menggema, lalu hening. Pabrik itu runtuh perlahan, ditelan tanah, seperti lubang tak berdasar. Tapi Raka dan Lestari selamat. Mereka keluar dengan tubuh lemah, namun utuh, dan untuk pertama kalinya tidak ada suara lain di balik bahu mereka. Kini, pabrik itu hanya puing dan kenangan. Tapi satu hal pasti, gerbang itu telah ditutup, atau mungkin hanya tertidur untuk sementara. Namaku Raka. Aku tinggal di sebuah kota kecil yang tenang bernama Widodaren, tepatnya di Jalan Kenangan 013, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Widodaren, Jawa Tengah. Kota ini bukan kota besar, tapi cukup ramai untuk membuatmu merasa nyaman dan cukup terpencil untuk menyimpan rahasia kelam. Aku bekerja sebagai teknisi komputer di sebuah toko servis perangkat elektronik di pusat kota. Hidupku biasa saja sampai aku bertemu Nadira, seorang perempuan berambut hitam sebahu, kulit pucat seperti porselen, dan tatapan mata yang entah kenapa membuat dadaku sesak setiap kali menatapnya. Kami pertama kali bertemu di kafe kecil bernama Kopi Tepi Sawah, tempat aku sering mampir sepulang kerja. Saat itu hujan rintik-rintik turun, dan dia duduk sendiri di pojok ruangan, menulis di sebuah buku catatan lusuh dengan sampul hitam. Aku duduk tak jauh darinya, dan entah dorongan dari mana, aku menyapanya. "Kamu suka nulis ya?" tanyaku sambil tersenyum canggung. Dia menoleh perlahan, senyumnya tipis tapi dingin. Lebih tepatnya, aku mencatat hal-hal yang tak boleh dilupakan. It's a walk. Kami mulai sering bertemu. Nadira tidak banyak bicara, tapi saat bersamaku, dia terlihat nyaman. Dalam waktu 3 minggu, kami resmi pacaran. Semuanya terasa terlalu cepat, tapi aku merasa nyaman. Terlalu nyaman. Mungkin sampai malam itu. Malam di mana? Aku iseng berkata, ingin jeda sejenak dari hubungan kami. Alasannya sepele. Aku merasa hubungan ini terlalu intens. Nadira hanya tersenyum dan berkata, "Kalau itu keinginanmu, aku tak bisa melarang. Tapi semua pilihan ada harganya." Besok paginya, aku mendapat kabar bahwa Roni, sahabat masa kecilku yang tinggal 2 rumah dari tempatku, meninggal mendadak. Kata orang, jantungnya berhenti begitu saja saat sedang mandi. Tidak ada riwayat sakit, tidak ada gejala sebelumnya. Dan sejak hari itu, Nadira kembali mengirim pesan, seolah tak terjadi apa-apa. "Sudah cukup rehatnya kan? Aku rindu kamu." Aku tidak pernah tahu bahwa itu baru permulaan. Aku mencoba menenangkan diri. Kematian Roni mungkin saja kebetulan, tapi pikiranku tetap tak bisa lepas dari kata-kata Nadira malam sebelumnya. Semua pilihan ada harganya. Apakah itu hanya ucapan puitis atau ancaman terselubung? 3 hari setelah pemakaman Roni, aku mengunjungi Nadira. Dia tinggal di daerah Taman Delima, wilayah yang sedikit terpencil di pinggir kota. Rumahnya tua, bercat hijau lumut yang memudar, dikelilingi pohon jati yang menjulang dan selalu tampak berkabut saat pagi hari. Tidak ada tetangga dekat, sunyi. Dia menyambutku seperti biasa, dengan senyum dingin dan teh panas di meja rotan ruang tamunya. Tidak ada pembicaraan tentang Roni. Tidak ada bosi-bosi duka cita. Yang ada hanya tatapan matanya yang seolah menelanjangiku. "Aku senang kamu datang," katanya. "Tapi jangan datang hanya saat takut. Datanglah saat kamu benar-benar ingin bersamaku." Aku mencoba bersikap tenang. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. "Aku selalu baik, Raka. Justru kamu yang perlu memastikan apa kamu benar-benar ingin tetap hidup." Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Tapi Nadira tertawa pelan, seolah hanya bercanda. Aku ikut tertawa.
meski jantungku mulai berdetak tak karuan. Di malam yang sama, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri di depan cermin besar. Tapi yang kulihat bukan diriku melainkan sosok Nadira berdiri di balik bayanganku, mengenakan jubah merah tua dan darah mengalir dari matanya seperti air mata. Ketika aku terbangun, kupikir itu hanya mimpi buruk. Tapi di meja samping tempat tidurku, ada satu lembar kertas kecil bertuliskan tangan. Jika kau ingin pergi, pastikan tidak ada yang kau sayangi tertinggal. Tanganku gemetar. Pagi itu, suasana rumahku begitu hening. Bahkan suara ayam tetangga yang biasanya ribut pun seperti ikut menghilang. Kupandangi kertas pesan dari mimpi semalam. Apakah ini ulah Nadira? Sesuatu yang lebih gelap dari sekadar cinta posesif? Aku tak langsung menjawab pesan-pesannya pagi itu. Kupikir aku butuh menjauh sebentar. Tapi rasa was-was mengikutiku kemanapun aku pergi. Saat aku tiba di tempat kerja, temanku, Anton, langsung menghampiriku. Bro, kamu kenal sama Nadira yang tinggal di Taman Delima? Aku kaget. Iya. Kenapa? Anton menatapku serius. Lu harus hati-hati. Gue nemu postingan lama di forum urban legend lokal. Katanya, di rumah itu pernah tinggal seorang perempuan yang sect, yang katanya suka memiliki orang lewat hubungan. Dan kalau ditinggal, diambil tumbal. Dadaku langsung sesak. Nadira, tidak mungkin. Atau mungkin. Malamnya, aku mengunci semua pintu dan jendela. Tapi tepat jam 2 dini hari, aku mendengar langkah kaki dari dalam rumah. Langkah pelan, seperti seseorang yang mengenakan kain panjang dan menyeretnya di lantai. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Dan dari celah pintu, aku melihat bayangan merah menyala, samar seperti jubah panjang menyapu lantai. Aku tidak berani membuka pintu. Napasku tercekat, jantungku berdetak seperti genderang perang. Bayangan itu tidak bergerak selama hampir 2 menit. Lalu perlahan menghilang, seolah terserap gelapnya malam. Esok harinya, aku nekat menemui Bu Sarinem, tetangga tertua di komplekku yang dikenal suka menyimpan kisah-kisah lama kota ini. Saat aku menyebut nama Nadira dan lokasi rumahnya, ekspresinya langsung berubah. Dia memicingkan mata, menatapku lama. Jangan main-main sama perempuan itu, nak. Katanya, dulu tahun 1986, rumah itu pernah dibakar warga. Mereka bilang ada praktik sesat di sana, sekte penyatu cinta dan kematian. Setiap pasangannya ingin pergi, 1 nyawa harus dibayar. Aku merasa seperti disiram air es, tapi rumahnya masih utuh, Bu. Dan aku kenal penghuninya. Kalau rumahnya masih utuh, itu karena penghuninya bukan manusia biasa, ucapnya dengan suara gemetar. Dan kamu harus berhenti sekarang, sebelum yang mati bukan cuma orang-orang di sekitarmu. Pulang ke rumah malam itu, aku membuka semua pesan-pesan Nadira selama ini. Aku menyadari sesuatu yang menyeramkan. Setiap kali aku mencoba menjauh, hanya sehari setelahnya, selalu ada orang dekatku yang mati atau celaka. Roni, kucing peliharaanku yang ditemukan, tergantung adikku yang jatuh dari tangga dan belum sadar hingga sekarang. Semua terjadi setelah aku berniat meninggalkan Nadira. Dan malam ini, Nadira kembali mengirim pesan. Raka, jangan lupakan aku, karena kamu tahu sendiri, yang kau lupakan, akan diambil. Setelah kejadian aneh di lantai 2 rumah sakit itu, Angga mulai curiga ada sesuatu yang tak beres dengan Sinta. Gadis yang dulu dikenalnya, manis dan polos itu, kini terasa seperti sosok lain, dingin, tak tersentuh, dan tatapannya seperti menyimpan ribuan rahasia kelam. Tapi karena rasa cintanya yang besar, Angga memilih bertahan, mencoba memahami dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Sinta kembali mengajak Angga bertemu. Mereka bertemu di ruang kantin rumah sakit yang sudah lama tidak difungsikan. Aku mau tunjukin satu hal penting, tapi kamu janji
Jangan panik, ucap Sinta sambil menggenggam tangan Angga erat. Mereka berjalan menembus lorong sunyi hingga berhenti di depan sebuah pintu besi berkarat bertuliskan ruang isolasi khusus. Tidak boleh masuk tanpa izin. Sinta mengeluarkan sebuah kunci dari dalam kalungnya dan tanpa ragu membuka pintu itu. Bau apek bercampur amis langsung menyergap hidung Angga. Tempat ini dulu bukan ruang medis biasa, bisik Sinta. Ini tempat ritual lama, tempat para pengikut berkomunikasi dengan yang tak kasat mata. Di dalam ruangan itu tergantung kain merah dengan simbol aneh, bercak darah kering di lantai, dan sebuah altar batu di tengah ruangan. Angga merinding saat melihat lilin-lilin yang menyala tiba-tiba tanpa ada yang menyalakan. Ia mulai merasa pusing, napasnya sesak, dan jantungnya berdetak tak beraturan. Tiba-tiba, pintu di belakang mereka tertutup sendiri. Dan dari beang-beang ruangan, muncul sosok laki-laki tua berjubah hitam dengan mata putih tanpa bola mata. Kau telah dibawa ke tempat perjanjian, anak muda. Suaranya menggema tanpa membuka mulut. Sinta menatap Angga dengan tatapan kosong. Aku minta maaf. Kamu harus ikut. Kamu sudah terlalu jauh masuk ke dalam. Angga mencoba melarikan diri, tapi tubuhnya seperti dikunci. Sosok tua itu mulai membaca mantra dalam bahasa kuno, dan lantai di bawah Angga bergetar. Dunia seperti bergeser antara nyata dan tak kasat mata. Dan disitulah Angga sadar dirinya tak lagi hanya pacaran dengan Sinta, tapi dengan seluruh sekte pemuja kegelapan yang bersembunyi di balik rumah sakit itu. Angga terbangun di sebuah ruangan yang sama sekali asing. Dindingnya bukan dari tembok, melainkan dari akar-akar pohon tua yang menyatu membentuk lorong sempit dan basah. Di sekelilingnya terdengar bisikan tak jelas dalam bahasa asing yang belum pernah ia dengar. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya lemas, dan di lengannya kini tergurat simbol aneh berwarna merah tua seperti luka bakar yang baru saja dibuat. Dari ujung lorong muncul Sinta. Kali ini ia tak lagi mengenakan seragam suster seperti biasa. Ia mengenakan jubah hitam, rambutnya digerai, dan di dahinya tergurat tanda merah yang sama seperti di altar sebelumnya. Wajahnya tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Hingga kau harus tahu sesuatu, katanya datar. Kau dan aku tidak dipertemukan secara kebetulan. Darahmu membawa garis keturunan yang sudah lama dicari para tetua sekte. Kau adalah keturunan terakhir dari garis penjaga gerbang antara dunia manusia dan dunia mereka. Angga ternganga, tubuhnya mulai gemetar. Apa maksudmu? Aku cuma orang biasa. Sinta mendekat, lalu mengangkat tangan Angga dan menunjuk simbol di lengannya. Ini bukan luka biasa. Ini segel yang hanya akan aktif jika darahmu dibangkitkan melalui ritual pertama. Dan tadi malam, itu telah dilakukan. Angga berusaha menjauh, namun akar-akar di dinding perlahan mulai merambat, menahan tubuhnya. Tiba-tiba dari tanah muncul sosok-sosok hitam bermata merah, makhluk-makhluk yang seolah tak berasal dari dunia ini. Mereka berlutut di hadapan Angga, menyembah dalam diam. Mulai malam ini, lanjut Sinta, kau akan dijadikan penjaga gerbang. Tubuhmu akan tetap di dunia ini, tapi jiwamu akan menjadi penghubung. Sekali proses dimulai, tak ada jalan kembali. Dalam ketakutan dan kebingungan, Angga menatap mata Sinta. Ia masih mencintainya, namun cinta macam apa yang harus dibayar dengan darah dan jiwa? Lorong akar itu pun mulai bergetar. Suara dari balik tanah mulai mendesak. Gerbang telah terbuka setengah. Langit malam di desa Wanaraja seperti berhenti bernafas. Tak ada bintang, tak ada angin, hanya keheningan yang menekan dada. Angga kini tinggal di rumah peninggalan almarhum ibunya di pinggir hutan yang sejak kecil dilarang untuk didekati. Tapi malam itu
Suara dari lorong akar yang muncul di rumah. Sakit seolah memanggil dari balik pepohonan. Sejak ritual itu, Angga tak lagi bisa tidur. Di setiap sudut rumah, muncul bayangan-bayangan aneh yang berbisik dalam bahasa yang belum pernah ia dengar. Saat ia mencoba mengabaikan, mata kirinya tiba-tiba berubah. Bola matanya menjadi hitam pekat setiap tengah malam. Seperti cermin yang memantulkan sesuatu dari dunia lain. Sinta kembali muncul. Kali ini dayam-dayam menunggu di depan rumah Angga. Ia membawa sebuah kotak kayu berukir yang dipenuhi simbol kuno. "Ini, Matakai," ucapnya sambil menatap Angga lekat. "Simbol tertinggi dalam sekte kami. Kalau kau membukanya, kau akan melihat mereka yang menunggumu di sisi lain." Angga menolak. "Aku gak mau jadi bagian dari ini, Sinta. Aku cuma pengen hidup normal. Cinta kita gak layak dibayar dengan jiwa." Namun sebelum ia sempat membuang kotak itu, tanah di sekitar rumah bergetar pelan. Akar-akar pohon muncul dari tanah, merambat ke jendela dan pintu. Dari kaya terdengar suara dentuman seperti tabuhan genderang perang dari kedalaman bumi. "Kalau kau menolak, mereka akan tetap datang. Bedanya, kau tak lagi bisa memilih sisi," ujar Sinta dengan suara nyaris berbisik. Dengan tangan gemetar, Angga membuka kotak itu. Cahaya merah, darah menyala, lalu memancar ke langit. Di dalam kotak, bukan benda, tapi mata. Satu mata besar yang berkedip perlahan. Dari dalam dirinya sendiri, Angga mendengar suara. "Pilihanku telah dibuat sejak kelahiranmu, penjaga. Kini waktumu tinggal sedikit." Angga menatap Sinta, lalu menatap matanya sendiri di cermin. Setengah wajahnya telah berubah, dan malam baru saja dimulai. Malam itu bulan tampak berbeda merah, besar, dan menggantung rendah seperti mengawasi desa dari langit. Angga berjalan tertatih melewati ladang kering menuju sebuah bukit kecil di belakang desa Wanaraja. Suaranya sendiri terdengar bergema, seolah dunia mulai pecah antara nyata dan tak nyata. Kotak Matakai masih dipegangnya erat, kini terasa hangat, seperti nadi yang berdetak. Sinta berjalan di sampingnya tanpa bicara. Di balik jubah ritualnya, kulitnya tampak memucat, dan mata hitamnya seolah tak pernah berkedip. "Aku gak tahu siapa aku lagi sekarang, Desi Zangga." "Kau belum tahu," jawab Sinta lembut. "Tapi sebentar lagi, kau akan melihat bentuk aslimu." Di puncak bukit itu, berdiri 7 sosok berjubah hitam dengan wajah tertutup topeng kayu. Mereka berdiri, melingkar, mengelilingi sebuah simbol besar yang digambar dengan darah dan abu. Di tengah lingkaran itu, terdapat batu altar berlumur hitam pekat, seperti bekas darah yang sudah membatu. Sinta menggenggam tangan Angga, lalu memotong telapak tangannya sendiri dengan pisau ukir. Darahnya menetes ke simbol tanah, membuat garis-garis merah menyala seperti terisi energi. Angga terpaku, matanya tak bisa berpaling saat simbol itu mulai bergerak. "Seperti hidup, kau adalah kunci," ujar salah satu anggota sekte. Suaranya berat dan menggema. "Lahir dari darah penjaga, ditandai oleh mata, dan dipilih untuk membuka gerbang." Angga menolak, tapi tubuhnya menolak untuk mundur. Kakinya terpaku, mulutnya menggumamkan mantra yang tak ia kenal, dan dari dalam dadanya muncul suara tawa yang bukan miliknya. Langit bergetar, bulan merah memancar sinar lurus ke altar. Dari tanah muncul 2 tangan besar berkulit abu, mencengkeram sisi altar, seperti mencoba bangkit dari bawah dunia. Angga menjerit, "Aku bukan bagian dari ini." Tapi terlambat. Tanda Matakai di tubuhnya menyala, dan dunia pun mulai retak. Tanah bergetar hebat. Langit seperti robek oleh kilatan. Cahaya merah, darah yang muncul dari lingkaran ritual. Suara jeritan bukan manusia, bukan binatang menggema dari sela-sela bumi yang menganga. Angga terjatuh ke belakang. Dari dalam tubuhnya, tanda Matakai membara seperti bara api. Ia menggeliat, berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Tapi di sekelilingnya,
Para pemuja bersujud, menyambut sesuatu yang mulai muncul dari bawah altar. Sebuah kepala raksasa, bukan manusia. Matanya banyak, bergulung seperti cacing. Mulutnya dipenuhi gigi tajam yang tersusun spiral. Dan dari kulitnya menguap asap hitam. Makhluk itu perlahan keluar dari tanah seperti bayi dilahirkan dari rahim dunia yang terkutuk. Sinta berdiri tenang di tengah kekacauan itu. Wajahnya menengadah menatap makhluk yang muncul. Itulah dia, leluhur pertama, penguasa sebelum manusia. Angga menjerit, Sinta, kita harus hentikan ini. Kita bisa pergi dari sini. Tapi Sinta menoleh padanya dengan tatapan kosong. Aku tidak bisa. Enggak. Aku bagian dari mereka. Perkataan itu menghantam Angga seperti palu. Semua kenangan mereka tawa, pelukan, janji terasa hancur. Di depan matanya, perempuan yang ia cintai perlahan berubah. Tangan Sinta memanjang, jari-jarinya tumbuh cakar hitam. Kulitnya merekah, memperlihatkan sisik dan urat seperti akar hidup. Mata Kai bukan hanya penanda. Lanjut Sinta, itu adalah bagian dari daging mereka, dan kau telah membawanya. Makhluk itu meraung, menciptakan gelombang suara yang membuat tanah pecah. Dari belakang altar muncul lebih banyak tangan dan wajah-wajah samar yang berbisik dalam bahasa kuno. Dunia mulai berubah, langit menjadi lebih merah, dan pohon-pohon layu dalam sekejap. Angga tahu, ini bukan hanya tentang sekte, ini tentang akhir dunia. Dan kunci utamanya. Malam terus berlanjut tanpa tanda-tanda fajar. Langit seolah terkunci dalam satu warna merah kelam. Di tengah pusaran energi dan kengerian, Angga berlari tertatih menjauh dari altar. Namun, setiap langkah seakan lebih berat, seolah tanah itu sendiri tak ingin melepaskannya. Dari belakang, suara Sinta menggema. Kau pikir bisa lari enggak? Ini bukan sekadar dunia kita. Ini tentang perjanjian yang sudah ditulis jauh sebelum kita lahir. Angga menoleh. Sinta kini berdiri sepenuhnya dalam bentuk barunya, setengah manusia, setengah entitas gaib yang dipenuhi kekuatan gelap. Tapi mata itu masih ada sedikit air mata yang menetes. Masih ada jejak dirinya. Aku tak ingin melakukannya padamu, bisik Sinta. Tapi darahmu adalah kunci. Angga memegang dada kirinya yang kini menyala terang. Tanda mata Kai makin besar, menyebar seperti akar yang membakar dari dalam. Setiap denyut jantungnya terasa seperti cambukan panas. Ia sadar tubuhnya sedang dipersiapkan untuk satu hal. Korban utama. Dua pemuja datang dari sisi kanan dan kiri, membawa belati ritual. Mereka tidak berbicara. Mata mereka kosong. Mereka adalah tubuh tanpa jiwa, sepenuhnya dikendalikan oleh kehendak makhluk dari dasar altar. Berikan darahnya. Suara raksasa itu menggema dari langit dan tanah. Perjanjian harus ditebus. Angga nyaris tak bisa berdiri. Tapi tiba-tiba, bayangan dari pepohonan bergerak. Seseorang melompat ke tengah arena ritual, menarik Angga mundur dan menjatuhkan kedua pemuja dalam satu gerakan cepat. Orangnya tinggi, memakai jaket kulit dan mengenakan kalung salib besi yang memancarkan cahaya biru. Namaku Bram, katanya cepat. Aku mantan anggota sekte ini, dan aku datang buat menyelamatkanmu sebelum semuanya terlambat. Sentimen, kau tak bisa menghentikannya. Tapi Bram mengangkat belatinya yang berbeda, tidak berukir simbol setan, tapi tulisan kuno dari kitab tua. Aku tahu cara memutus perjanjian ini, tapi kau harus siap kehilangan lebih dari sekadar cintamu. Angga menatap Sinta. Hatinya hancur. Ia tahu malam ini bukan soal cinta lagi. Ini soal selamat atau musnah. Bayu membuka matanya perlahan. Cahaya remang dari bulan yang tertutup awan menyinari wajahnya yang pucat. Tubuhnya masih terasa berat, tapi napasnya mulai stabil. Di hadapannya, Raka berdiri dengan tangan gemetar. Belati ritual
yang sebelumnya bersinar, kini berubah menjadi logam biasa dingin, berat, tanpa daya. Altar batu tempat Melati berdiri mulai retak. Wajah Melati yang semula setengah iblis, kini menunjukkan pergolakan hebat antara kehendak gelap dan sisa kesadarannya sebagai manusia. Matanya memandang Bayu dengan air mata mengalir, namun sorotnya masih menyimpan ancaman yang tak bisa ditebak. "Raka, bawa Bayu pergi," lirih Melati. Suaranya bergetar. "Aku tak bisa menahannya lagi." Tiba-tiba, suara tawa menggema dari hutan. Suara itu dalam, seperti berasal dari perut bumi. Dari balik kegelapan, sesosok makhluk besar muncul, tingginya lebih dari 2 meter, bertanduk dengan tubuh dibalut kabut hitam. Itu adalah Ardanesha, entitas kegelapan yang selama ini menjadi dalang di balik semua ritual sekte itu. "Perjanjiannya belum selesai," desis Ardanesha dengan suara seperti logam digerus. "Tubuh Melati sudah milikku, tapi jiwa Bayu masih terikat." Raka berdiri di hadapan makhluk itu, menyilangkan belati dan kalung salib yang bersinar terang. Tapi kekuatan Ardanesha terlalu besar. Sekali hempasan, Raka terpental ke pohon dan jatuh tak sadarkan diri. Melati menggigil dalam dirinya. Kesadaran manusia dan kekuatan iblis saling mencabik. Tubuhnya gemetar hebat, lalu ia menjerit-jeritan yang membuat langit bergetar. Ia menatap Bayu untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya meloncat ke arah Ardanesha dan meledak dalam cahaya merah. Semio Henning. Hutan tiba-tiba kembali tenang. Tak ada tanda Ardanesha, tak ada altar, hanya Bayu yang kini sendirian, terduduk dengan sisa air mata di pipi dan darah di tangannya. Namun satu hal yang belum diketahui, Bayu perjanjian yang dikorbankan Melati belum sepenuhnya terputus. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian malam itu. Hutan larangan telah ditutup sepenuhnya oleh pihak berwenang, dan keberadaan sekte mata hitam perlahan-lahan menghilang dari pemberitaan. Tapi Bogi Bayu, mimpi buruk itu belum benar-benar berakhir. Ia kini tinggal di rumah peninggalan orang tuanya di Jogja, mencoba menjalani hidup normal. Tapi setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, mendengar suara Melati memanggil dari balik kegelapan. Ia sering melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamarnya tak bergerak, hanya menatap. Raka selamat, tapi kesehatannya memburuk. Sejak malam pengorbanan Melati, pria itu mulai kehilangan ingatannya sedikit demi sedikit. Kadang ia lupa nama Bayu, kadang ia berdiri di depan cermin sambil menggumam mantra yang tak bisa dimengerti. Bayu tahu perjanjian itu belum sepenuhnya putus. Suatu malam, Bayu memutuskan untuk kembali ke hutan larangan. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal. Ia membawa lilin merah terakhir milik Raka dan potongan kecil kalung milik Melati. Saat tiba di lokasi altar yang dulu, ia hanya menemukan tanah gosong dan pohon-pohon mati. Namun, tiba-tiba tanah di depannya retak sebuah tangan putih pucat keluar perlahan dari tanah. Bayu mundur, tapi suara lirih terdengar. "Bayu, aku belum bebas." Itu suara Melati. Dari celah tanah yang membelah, sesosok tubuh wanita perlahan naik ke permukaan. Wajahnya adalah Melati, tapi matanya kosong dan tubuhnya membaur antara manusia dan bayangan. Ia tersenyum, senyum yang menyedihkan dan menyeramkan dalam waktu bersamaan. "Ardanesha masih mengikatku. Dia belum selesai." Bayu menggenggam kalung Melati erat-erat, lalu memeluk sosok itu tanpa rasa takut. "Kalau kau harus kembali, aku ikut bersamamu." Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan, meledak dari tubuh mereka berdua. Langit kembali merah, dan suara hutan kembali hidup jeritan. Bisikan dan nyanyian kuno terdengar bersahutan. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan satu kamera rusak di tengah hutan. Di dalamnya, hanya ada satu video berdurasi 13 detik. Bayu dan Melati
berjalan perlahan ke dalam kabut, lalu menghilang. Dan sejak itu, hutan larangan benar-benar sunyi. Tapi warga sekitar kadang masih mendengar suara tawa dan tangis di tengah malam, seperti dua kekasih yang tak pernah benar-benar pergi.